Kita bahas hasil pertandingan UEFA Champions League masih di perempat final atau di quarter final, yaitu antara FC Barcelona dan juga Atletico Madrid, di mana dalam pertandingan ini berhasil dimenangkan oleh Atletico Madrid dengan skor 2-0 di kandang FC Barcelona ya. Ini cukup menarik karena, di luar prediksi gue pribadi, karena gue berpikir bahwa Barcelona mungkin akan menang karena mengingat ini mereka main di Camp Nou ya, tapi ternyata hasilnya mengejutkan. Jadi Atletico Madrid itu kalau ngelawan Barca selalu memberikan hasil yang di luar dugaan banyak orang ya. Se Sebelumnya, sang pelatih Atletico Madrid sendiri Diego Simeone pernah melontarkan, perkataan sebelum pertandingan, yaitu Simeone mengatakan bahwa dia meminta anak buahnya untuk memprovokasi Lamine Yamal agar bisa mendapatkan kartu kuning, sehingga akan absen di leg keduanya. Ini kan antisipasi dari Simeone karena jika di leg pertama Atletico harus kalah, ya seenggaknya bisa membalas di leg yang kedua. Tetapi hasilnya justru sebaliknya ya. Di leg pertama pun mampu unggul 0-2, di mana golnya itu keren banget. Apalagi tendangan bebas dari Julian Alvarez itu benar-benar keren banget ya. Ini udah kayak tendangan bebasnya Messi ke Liverpool anjir, tapi dengan vibe yang berbeda. Nah, kalau menurut gue pribadi, chance Barcelona untuk membalikan keadaan mungkin agak susah ya. Karena seperti yang gue bahas, ketika pentas di Liga Champions, tetapi dua klub yang sama dari liga yang sama, itu mereka memiliki kuncian masing-masing ya. Dimana Atletico Madrid sendiri punya cara untuk meredam serangan-serangan dari FC Barcelona karena pertahanannya memang sekokoh itu. Kita bisa melihat Lamine Yamal juga susah untuk menerobos pertahanan Atletico Madrid. Ditambah ini mungkin ada satu faktor absennya Raphinha juga ya. Karena untuk daya serang FC Barcelona sendiri kurang maksimal, tidak seperti yang kita lihat biasanya di samping dari pertahanan Real Madrid ya, dari pertahanan Atletico Madrid itu sendiri yang sangat solid ya. Nah, kalau menurut gue chance untuk Barcelona itu untuk bisa lolos ke babak selanjutnya mungkin sekarang ada di 30% ya. Nah, tapi gimana menurut kalian? Coba gue mau tahu pandangan kalian tentang apakah FC Barcelona bisa comeback atau tidak. Drop opini kalian di kolom komentar. Lalu ada pertandingan antara PSG melawan Liverpool, di mana Liverpool harus datang ke kandang PSG dan harus menelan kekalahannya dengan skor 2-0. Ini kekalahan yang cukup telak untuk Liverpool sendiri. Seperti yang kita tahu, kita berpikir bahwa Liverpool di mode Liga Champions mungkin hasilnya akan berbeda secara permainan karena mereka lebih serius, karena yang difokuskan dari Liverpool sendiri untuk bisa mendapatkan trofi di akhir musim ini ya at least mengandalkan trofi UCL ya. Tetapi akhirnya bisa diredam oleh pasukan Luis Enrique dengan skor yang cukup telak. Nah, tapi kalau menurut gue pribadi untuk Liverpool lebih memiliki chance untuk comeback karena nanti di leg keduanya kan akan bertanding di Anfield ya. Kalau saja Liverpool bisa bermain seperti ketika mereka menghadapi Galatasaray di leg keduanya, mungkin ceritanya akan berbeda. Tetapi yang bikin susah adalah performa PSG sendiri yang juga sedang on fire ya. Jadi kalau menurut gue pribadi di UCL musim ini yang sedang on fire baik itu di Liga maupun di UCL sendiri yaitu PSG dan juga Bayern Munchen ya. Inilah dua kandidat terkuat yang sesungguhnya. Nah, kalau dari segi permainan mungkin dua-duanya masih bisa, tidak terbilang Liverpool terbantai juga meskipun skornya 2-0. Jadi masih ada chance untuk comeback ya, adalah 40%-nya chance Liverpool untuk membalikan keadaan di leg kedua nanti. Tetapi kalau menurut kalian gimana nih? Apakah Liverpool masih bisa comeback melawan PSG di leg kedua di mana pertandingan itu akan diadakan di Anfield atau tidak? Coba drop opini kalian di kolom komentar. 25 tahun penantian segera berakhir. Frank Lampard cetak sejarah bersama Coventry City, tiket ke Premier League dalam genggaman. Ini ada kabar baik dari Frank Lampard di mana setelah 25 tahun penantian segera berakhir.
Lampard bawa Coventry terbang ke Premier League. Legenda Inggris Frank Lampard sedang diambang mencetak sejarah besar bersama Coventry City. Kemenangan dramatis 3-2 atas Derby County menjadi langkah krusial yang semakin mengokohkan posisi mereka di puncak klasemen EFL Championship. Dengan koleksi 83 poin, Coventry kini unggul jauh dari para pesaing terdekat. Ada Millwall dengan 72 poin dan Middlesbrough dengan 71 poin. Situasi ini membuat mimpi promosi ke Premier League semakin nyata dengan hanya 6 pertandingan tersisa. Tiket ke kasta tertinggi Inggris nyaris berada di genggaman. Sebuah pencapaian yang akan mengakhiri penantian panjang selama 25 tahun. Di bawah kepemimpinan Lampard, Coventry tampil konsisten, berani, dan penuh karakter. Cerminan gaya bermain yang dulu ia tunjukkan saat masih aktif sebagai pemain. Jika mereka mampu menjaga performa ini hingga akhir musim, maka ini bukan hanya sekedar promosi, ini adalah kisah kebangkitan yang akan dikenang selamanya. Nah, jadi seperti yang kita tahu ya, untuk Frank Lampard sendiri setelah debutnya sebagai pelatih langsung melatih Chelsea, melatih Aston Villa itu kan menemui kegagalan karena mungkin terlalu dini untuk melatih klub-klub besar apalagi di pentas IPL itu sendiri ya. Tetapi ternyata akhirnya Frank Lampard menemukan jalannya sebagai pelatih ketika melatih Coventry City di Championship. Championship ini kan ada di divisi 2-nya Liga Inggris ya. Dan setelah 25 tahun penantian panjang, jadi ketika bisa membawa Coventry City promosi ke IPL, kita juga akan melihat comeback dari Frank Lampard ke English Premier League sendiri, bukan sebagai pemain tetapi sebagai pelatih. Dan harapannya Coventry City di bawah asuhan Frank Lampard ini nantinya akan ikut meramaikan ya pertandingan-pertandingan di IPL. Gue sejujur nggak sabar ngelihat Coventry City-nya Frank Lampard bertemu dengan Chelsea nanti gimana ya. Ini justru akan seru banget karena gue berharap Frank Lampard ini bisa sukses sebagai pelatih seperti teman seangkatannya ya, di mana kita tahu Vincent Kompany juga kan itu di era yang sama dengan Frank Lampard dan akhirnya sekarang sukses melatih FC Bayern Munchen. Nah, ini ada keterikatan antara Frank Lampard dan juga Vincent Kompany. Seperti yang kita tahu, perbedaannya adalah dulu kan Frank Lampard mempromosikan Coventry City ke IPL sedangkan Vincent Kompany itu degradasi bersama Southampton ya sebelum akhirnya direkrut oleh Bayern Munich. Nah, ini ada hal yang menarik karena ketika di awal debutnya sebagai pelatih ya pasti kan melatih klub-klub kecil ya karena kan belum mendapatkan kepercayaan klub besar dan Vincent Kompany sendiri kan melatih Southampton dan akhirnya terdegradasi. Tetapi yang menariknya kenapa dari sisi Bayern Munchen sendiri percaya kepada talenta atau potensi yang dimiliki oleh Vincent Kompany sebagai pelatih sehingga akhirnya dia direkrut untuk melatih klub besar sekaliber Bayern Munchen. Tetapi akhirnya Vincent Kompany berhasil menunjukkannya, membuktikan diri bahwa sebagai pelatih dia memang memiliki potensi yang besar dan alhasil bisa kita lihat sendiri performa Vincent Kompany bersama Bayern Munchen juga kan ini bukan kaleng-kaleng apalagi di UCL sendiri kan termasuk kandidat kuat untuk menjuarai UCL musim ini ya. Nah, kita lihat apakah langkah dari Frank Lampard ini juga akan sama karena mengingat untuk di era yang sama ada beberapa teman-temannya yang gagal jadi pelatih ya. Salah satunya ya Wayne Rooney sendiri itu juga udah gagal sebagai pelatih sehingga akhirnya menjadi pundit sepak bola. Ada juga Thierry Henry, ada juga Gary Neville. Itu kan mereka tidak cocok atau tidak ini ya terlalu cupu untuk jadi pelatih sehingga akhirnya memilih untuk menjadi pundit ya. Paul Scholes juga dulu pernah melatih tetapi kan tidak ada hasil, tidak membuahkan hasil yang positif sehingga ya mereka yang memang tidak bakat jadi pelatih aja. Tetapi untuk Frank Lampard ini kan masih punya chance-nya untuk tetap berkarir sebagai pelatih. Nah, kita lihat saja nanti sejauh mana Frank Lampard akan berbicara di IPL bersama Coventry City. Tapi gue penasaran ya, gimana menurut kalian? Apakah
Frank Lampard ini akan performanya tetap bagus di IPL atau gimana? Coba tulis di kolom komentar.